Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andani Marcanda dari kelompok 7. Saya bakal membawakan sedikit materi bab 3 berjudul Maritim Pondasi Pembangunan Nasional. Maritim dan pembangunan nasional itu karena Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang terbesar di garis khatulistiwa yang memanjang dari Sabang sampai terletak paling ujung barat sampai Jayapura yang terletak paling ujung timur sepanjang sekitar 5.000 km dan melintang dari Pulau Miangas dan Pulau Marore yang terletak paling ujung utara sampai Pulau Rote dan Pulau Timur yang terletak paling ujung selatan sepanjang sekitar 2.000 km. Luas wilayah Nusantara bagi Indonesia itu mencapai sekitar 8 juta kilometer persegi. Wilayah Nusantara bagi Indonesia atau lautnya adalah sekitar 2/3 total dari total wilayah Indonesia. Sisanya itu atau sepertiganya merupakan wilayah daratan. Ini karena berdasarkan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 itu tentang rencana pembangunan jangka menengah 2015 atau sampai 2019. Kata pembangunan itu mempunyai arti yang lebih luas dari kata pertumbuhan ekonomi. Economic growth biasanya dalam bahasa Inggris diartikan sebagai upaya atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan pertambahan output yang biasa diukur dengan produk domestik bruto PDB atau Gross National Product GNP. Sedangkan pembangunan economic development itu mempunyai arti yang lebih luas karena meliputi modernisasi kelembagaan. Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dengan melakukan kehidupan yang lebih baik, melakukan konsumsi yang lebih rasional, melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu sektor maritim berpotensi ekonomi. Pembangunan ekonomi maritim itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal menggantikan keterbatasan aktivitas di daratan seperti dulunya penghasil kayu, rotan, itu tebu, karet. Itu maritim sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar itu di dunia tidak saja memiliki kekayaan akan sumber daya manusia atau SDM, tetapi juga memiliki kekayaan sumber daya alam atau SDA. Maritim itu benar-benar kaya karena rumusan sektor wilayah maritim Indonesia, jika masing-masing dimaksud menghasilkan sebesar itu 1 miliar saja setiap tahunnya, maka dapat diduga juga bahwa negara ini akan memiliki penghasilan PAD, penghasilan asli daerah, atau PN, penghasilan negara itu sebesar 13 miliar setiap tahunnya. Yaitu yang berikutnya, kendala pengembangan ekonomi kawasan maritim. Selama ini dari sektor maritim baru diperoleh produksinya mencapai 3%. Maka patut diduga bahwa pembangunan sektor maritim di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan karena beberapa sektor maritim yang perlu dikelola secara profesional serta payung hukum yang jelas itu atas nama Carlos C. Regulasi pengelolaan wilayah lingkungan maritim, pengelolaan dan penyediaan. Penyediaan yang dimaksudkan itu pertama, membangun budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga laut dan sumber daya laut dan fokus membangun kedaulatan peran laut melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan kepulauan nelayan sebagai pilar. Yang ketiga itu memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep port, logistik dan industri perkapalan dan peristiwa maritim. Keempat itu diplomasi maritim. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Dari tujuan akademis, pilar pembangunan dan kedaulatan mencakup itu aspek budaya kelautan, ocean culture, tata kelola kelautan, ocean governance, dan keamanan maritim, maritime security. Ekonomi kelautan itu ekonomi ocean economic, lingkungan laut, marine environment, lingkup pembangunan kemaritiman, dan tautan yang luas mencakup aspek dan non fisik dan fisik. Aspek non fisik itu diantaranya terkait dengan pembangunan budaya bahari, dan tata kelola laut. Sedangkan pembangunan fisik mencakup aspek ekonomi kelautan dan lingkungan dan keamanan. Kedua aspek tersebut perlu dikembangkan bersama sehingga esensi pembangunan kemaritiman bisa terwujud secara holistik, secara konseptual. Dan 5 klaster program prioritas itu seperti begini. 5 klaster program prioritas sebagaimana keterangannya itu: 1. Batas ruang laut, diplomasi ruang laut. 2. Industri maritim dan konektivitas laut. Dan ketiga itu sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut. Yang keempat itu pertahanan dan keamanan laut. Dan yang kelima itu budidaya bahari. Klaster program laut tersebut diperkuat dengan 4 klaster program batas maritim ruang laut diplomasi maritim terdiri dari 4 kegiatan prioritas, yaitu perundungan dan penyelesaian batas laut, penguatan diplomasi maritim, penyelesaian toponimi, dan penataan ruang laut Bappenas. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.